Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanu fidan sadakumullah, ada sebuah cerita yang bagus sekali ya, yang bisa kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Kisah ini kisah nyata ya Pak. Saya baca di sebuah buku tulisannya Ustadz Abu Umar Bashir, seorang ustadz bermanhaj salaf ya, yang dia sangat moderat sekali ya, bagus orangnya. Dia ini suka nulis buku-buku tentang kisah-kisah nyata. Ya, buku beliau salah satunya yang paling terkenal adalah judulnya Sandiwara Langit. 20 tahun yang lalu itu terkenal banget itu Sandiwara Langit ya. Tapi kisah ini bukan dari Sandiwara Langit ya. Saya lupa judul bukunya. Mungkin apa judul bukunya, Agar Rumah Tanggamu Terhempas Badai atau apa gitu ya. Jadi Ustadz Umar Bashir ini menceritakan kisah nyata seorang suami istri ya, yang mereka itu menikah dalam keadaan masih awam ya. Jadi dua-duanya itu masih awam, belum kenal Islam. Kemudian di tengah perjalanan pernikahan itu, si suami hijrah, istilah sekarang hijrah Pak ya, ikut pengajian lah sana sini gitu ya. Nah, cuman istrinya ini mungkin nggak bisa mengimbangi ya. Jadi istrinya kadang-kadang ikut taklim, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dengar kajian, kadang-kadang sibuk dengan pekerjaan rumah tangga gitu. Tapi istrinya sebenarnya baik gitu, mau mau ngikutin kajian juga, cuman kalau kebentur dengan urusan rumah tangga, ngurus anak gimana kan ya istrinya lebih mentingin rumah tangga dulu gitu. Kemudian suaminya menasihati istrinya gitu ya, "Kamu harus istiqomah, kamu harus sungguh-sungguh nyari ilmu bla 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 bla," gitu. Tapi istrinya menjelaskan sama suaminya, "Tapi gimana Bang kalau gitu terus ya rumah tangga berantakan, ya rumah nggak ada yang ngurus, nggak ada yang masak," gitu kan. Sampailah akhirnya suaminya itu lama-lama kecewa karena merasa istrinya ini kok kayak kayak kurang solehah gitu loh, nggak bisa ngimbangin dia. Dan akhirnya memberikan ultimatum sampai akhirnya keluarlah ya kata cerai dari suaminya itu, karena nganggap istrinya ini nggak bisa ngimbangin dia gitu. Istrinya nangis sejadi-jadinya, mohon sama suaminya, "Mas, jangan gitu Mas, jangan pisah, ya kasihan, anak-anak kita, rumah tangga kita ini," ya kan. "Saya siap lah Mas, ngikutin Mas, tapi ya cuman kan ya harus bagi waktu dengan baik." Dah, nggak ada alasan lagi, kita pisah gitu. Akhirnya suaminya memutuskan pisah dengan istrinya. Singkat cerita, beberapa lama kemudian ya, kalau suami ini kan seandainya bercerai nggak ada masa iddahnya Pak ya, nggak ada masa jedanya gitu ya. Karena laki-laki nggak ada haid gitu ya. Dia hari ini cerai, besok mau nikah lagi juga boleh gitu loh. Nah, singkat cerita, dapatlah dia jodoh kembali ya. Seorang wanita yang menurut dia sangat salehah, wanita yang bisa ngimbangi dia, wanita yang bisa membersamai dia, sama-sama taklim dengan dia, sama-sama ngapalin Al-Quran, sama-sama pokoknya ngaji lah gitu loh. Cuman istri yang baru ini yang eh, hidup bersama dia itu dia rasakan agak berbeda gitu loh. Tidak dengan istri pertama dulu pokoknya urusan rumah itu beres ya, rumah bersih, cucian beres, setrikaan rapi, anak-anaknya bisa apa istilahnya terurus gitu ya. Nah, kalau istri yang baru ini, suaminya ketika pagi-pagi itu pengen sarapan, tanya sama istrinya, "Makan apa ya pagi ini?" Gitu. Istrinya karena orang yang pinter, sering taklim, sering ngaji, malah mengatakan sama suaminya, "Loh Mas, waktu itu kan sudah dikaji sama ustadz kita bahwasanya Nabi SAW itu orang yang sangat," nah, membantu pekerjaan istrinya. Dalam hadis ini bahwasanya Nabi pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Apakah ada makan?" Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tidak ada." Dan Nabi mengatakan, "Ya udah saya puasa aja," gitu. Jadi ketika ditanya atau disuruh dengan pekerjaan rumah tangga, dijawab dengan jawaban-jawaban yang menjadi bekal apa dulu sudah mereka kaji gitu. Ya, ketika istrinya dikritik suaminya, "Kok nggak beres-beres rumah?" Gitu kan.
Istrinya malah mengatakan, kan sudah kita kaji Mas, bahwasanya Nabi SAW itu mengerjakan sendiri semua pekerjaan-pekerjaan rumahnya, ya kan? Seperti menambal bajunya, seperti menambal sendalnya, menyapu rumahnya. Sekali dua kali mungkin suaminya sabar, yang lama-lama kok kesal juga suaminya dengan istri yang baru ini kan. Lalu mengatakan sama istrinya, janganlah ilmu itu dijadikan sebagai alasan hujah atas kemalasan kamu gitu loh, mengerjakan rumah tangga gitu. Kamu ya taklim taklim, ngapalin Quran, tapi kan pekerjaan rumah tangga ya harus dikerjakan juga. Istrinya mengatakan, "Saya bukan pembantu kamu, Mas," gitu. Udah ributlah rumah tangga ini, sampai akhirnya singkat cerita nggak bisa diselamatkan dan suaminya memutuskan menceraikan istrinya. Teringatlah lagi suaminya dengan istri pertamanya dahulu. Ya, walaupun istri pertama dahulu yang bersama dia tuh mungkin istilahnya tidak sesolehah ya dalam tanda kutip Pak ya, dengan istri barunya ini ya, yang istri pertama dahulu kan taklimnya kadang-kadang, pengajiannya jarang-jarang, ngapalin Qur'annya juga kalau waktu senggang gitu ya, karena lebih mementingkan rumah, kok dia malah berpikir, "Wah, jangan-jangan saya salah dengan keputusan saya yang dahulu." Akhirnya dicarilah istri pertamanya itu, dicari, tanya sama keluarganya macam-macam, oh ternyata dia sudah menikah lagi, ya kan. Sudah menikah lagi, dicari di mana rumahnya gitu. Singkat cerita dia berhasil menemukan istri pertamanya, kemudian dia nangis sejadi-jadinya, mohon sama istrinya agar mau kembali hidup bersama dia. Tapi apa yang terjadi, Pak? Ya kan nggak mungkin, istrinya ini sudah punya suami baru, ya. Mau kembali dengan suami lamanya nggak mungkin itu loh, ya kan. Istrinya hanya mengatakan, "Mas, sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, jadikan pelajaran saja. Jangan tolak ukur istilahnya wanita soleh itu hanya sekedar karena dia rajin taklim, dia senang menghafal Quran atau lainnya gitu. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Selesai sampai situ ceritanya, Pak, ya. Nah, ikhwan sekalian, dalam kehidupan rumah tangga ini kan ya, biasanya kan orang-orang itu kan dinasihati kalau dalam pernikahan itu kan, oleh sang penceramah, ustadznya. Nikah itu ingin membangun keluarga yang samara, ya kan. Sakinah, mawadah, rahmah, ya, samara. Nah, tapi setelah dijalani ternyata rasama, rasama, ya, nggak sama gitu loh. Rahmah, ya, sakinah, mawadah. Dijalanin lagi, kemudian suaminya pulang kerja, tanya istrinya, "Masak rah?" Ya, "Masak rah?" "Masak enggak?" Gitu loh, ya. Mawadah, sakinah, rahmah, ya. Nah, karena istrinya sibuk dan macam-macam alasannya, kata istrinya, "Ra ya, ra gitu loh, Pak, nggak masak gitu. Ra apa, eee, rahmah, mawadah, sakinah gitu. Ini saya bolak-balik aja kalimat ini gitu ya, ya kan. Ya itu, namanya rumah tangga itu kadang-kadang ya tidak sesederhana yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita inginkan, ya. Membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya kan ya, itu perlu proses yang panjang, ilmu yang tidak sedikit, pendewasaan yang mendalam, ya kan. Saling memahami, saling mengerti dengan pasangannya masing-masing, bahwa orang itu tidak ada yang sempurna, masing-masing pasti ada kekurangan-kekurangan, ya kan. Dulu seorang penyair namanya Bashar Ibnu Barat ya, pernah mengatakan dalam syairnya, "In anta lam tasrab miraran 'alal qaza zami'ta." Kalau kamu selalu tidak mau minum dari air yang ada kotorannya walaupun sedikit ya, misalnya pasir atau apa, maunya minumnya itu dengan air yang 100% murni bersih, nggak ada karatnya, nggak ada apa, pasirnya atau apa, ya. Dzamita, Anda akan kehausan, kata Bashar itu. Wa in nasitasfu masyaribahu, nggak ada orang yang minumannya 100% bersih, itu nggak ada. Maksudnya apa? Maksudnya itu tadi, dalam mempergauli manusia ya, baik kepada istri, kepada kawan dan macam-macam, itu nggak ada orang yang 100% sempurna, nggak punya kekurangan, nggak punya aib. Pasti semua orang itu
punya kekurangan-kekurangan. Apalagi pasangan kita sendiri, sejak awal saja kita dengan dia sudah berbeda gitu kan. Nah, kita ini laki-laki, dia perempuan. Laki-laki itu makhluk kasar, perempuan makhluk halus ya. Bukan makhluk halus yang jin itu, tapi maksudnya adalah yang sifatnya halus gitu kan ya. Kita dengan dia terlalu banyak perbedaan-perbedaan. Kekurangan kita bisa jadi kelebihan dia kan. Kekurangan dia bisa jadi kelebihan kita. Ini kalau suami istri nggak membangun kedewasaan yang tinggi dalam rumah tangga ya, dikhawatirkan tuh ya nanti jadinya seperti kisah yang tadi, ya kan. Sekarang ini kan banyak Pak orang-orang yang hijrah, ya kan. Entah suaminya dulu atau istrinya dulu, ya kan, atau mungkin dua-duanya, tapi tadi berbagai macam problem pasti akan muncul setelah hijrah itu. Apalagi kalau hijrahnya misalnya dengan kelompok yang berbeda. Mohon maaf Pak ya, misalnya bapaknya ikut pengajian Ustadz A, istrinya lebih senang dengan Ustadz B yang mungkin agak berbeda paham. Ini kalau nggak dewasa-dewasa bahaya ini kan ya. Harusnya kan selama itu masih dalam lingkaran kaum muslimin ya dalam Ahlussunnah wal Jamaah, ya sudahlah saling menghormati saja gitu loh. Nggak ada masalah itu, masalah beda ngaji, beda ustadz itu. Ya, jangan sampai kita rusak rumah tangga kita hanya masalah-masalah seperti ini. Ya, walau lebih sawab, mudah-mudahan hasil ini bermanfaat ya bagi saya dan ikhwan sekalian ya untuk merekatkan kembali ya simpul rumah tangga kita agar menjadi rumah tangga yang tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.